saya, Siti Hotijani Samukaroma dari kelas C akan mempresentasikan tentang jurnal bias gender dalam pendidikan, studi kasus pembelajaran sosiologi kelas 11 dan potensinya sebagai sumber belajar sosiologi di MAN 1 Buleleng. Artikel ini membahas isu bias gender dalam pembelajaran sosiologi berdasarkan kurikulum 2013, khususnya dalam konteks kompetensi inti KL 3 dan kompetensi dasar KD 3.3 yang berkaitan dengan perbedaan, kesetaraan gender, dan harmoni sosial. Meskipun materi tersebut tidak secara eksplisit mencakup isu bias gender, penulis menyarankan agar isu ini diintegrasikan dalam pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang kesetaraan gender. Penulis juga mengidentifikasi bentuk-bentuk bias gender dalam pengembangan RPP, proses belajar mengajar, dalam bahan ajar, serta faktor-faktor penyebabnya baik internal ketidakpahaman guru maupun eksternal perlakuan tidak adil. Saran diberikan kepada kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan pemahaman tentang pengurusutamaan gender dalam pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk bias gender dalam pembelajaran sosiologi kelas 11, faktor penyebab bias gender yang terdapat dalam pembelajaran sosiologi kelas 11, persepsi guru sosiologi dan peserta didik mengenai bias gender dalam pembelajaran sosiologi kelas 11, dan strategi yang dilakukan untuk memanfaatkan isu bias gender sebagai sumber belajar sosiologi kelas 11. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini melibatkan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Informan yang diwawancarai terdiri dari guru sosiologi kelas 11 dan 6 peserta didik yang dipilih berdasarkan perwakilan peringkat tertinggi, menengah, dan terendah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan purposive sampling dan analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di MAN Madrasah Aliyah Negeri 1 Buleleng atas pertimbangan karena MAN 1 Buleleng merupakan madrasah aliyah berstatus negeri satu-satunya yang ada di Kabupaten Buleleng dan Kecamatan Grogak. Hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan adanya bentuk-bentuk bias gender dalam pembelajaran sosiologi kelas 11 di MAN 1 Buleleng yang teridentifikasi dalam 3 aspek utama. 1. Pengembangan RPP. Terdapat penggunaan istilah siswa yang tidak mencakup siswi yang mencerminkan subordinasi terhadap perempuan. Kedua, proses belajar mengajar. Guru cenderung memberikan perhatian lebih kepada murid laki-laki dan mengaitkan stereotip tertentu pada murid perempuan dan laki-laki. Yang ketiga, bahan ajar. Penilaian yang hanya mencantumkan siswa tanpa mempertimbangkan keberadaan siswi juga menunjukkan bias gender. Secara keseluruhan, bias gender ini terlihat dalam cara pengajaran dan materi yang digunakan yang dapat mempengaruhi pemahaman dan perlakuan terhadap siswa berdasarkan gender. Faktor penyebab bias gender dalam pembelajaran sosiologi kelas 11 terbagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang satu, faktor internal. Ketidakpahaman guru mengenai bias gender yang dilatar belakangi oleh kurangnya pemahaman yang diperoleh selama pendidikan. Tidak adanya sosialisasi dari kepala sekolah dan pemerintah, serta kurangnya guru memahami isu ini. Kedua, faktor eksternal meliputi partisipasi, perlakuan yang tidak adil, unfair treatment, dan proses pembelajaran yang mencakup pengelolaan kelas dalam materi dalam bahan ajar.
Walgito, persepsi adalah proses yang didapatkan dari penginderaan manusia. Penginderaan manusia kemudian menangkap stimulus dan menjadi sebuah persepsi. Adapun persepsi guru sosiologi dan peserta didik terkait bias gender dalam pembelajaran sosiologi, yang pertama yaitu persepsi guru. Guru sosiologi kelas 11 tidak paham mengenai bias gender dan beranggapan bahwa pembelajaran sosiologi bebas dari bias gender. Mereka percaya bahwa mereka telah berusaha untuk adil dan tidak membedakan antara murid laki-laki dan perempuan dalam proses pembelajaran. Kedua, persepsi peserta didik. Peserta didik tidak paham mengenai bias gender. Mereka merasakan adanya perlakuan perbedaan antara murid perempuan dan laki-laki yang ditunjukkan oleh guru, dan beranggapan bahwa pembelajaran sosiologi belum bebas dari bias gender. Strategi untuk memanfaatkan isu bias gender sebagai sumber pembelajaran dalam pembelajaran sosiologi adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran inquiry yang dikombinasikan dengan strategi pembelajaran efektif. Strategi ini bertujuan untuk mencari dan menemukan pengetahuan tentang bias gender serta membentuk sikap peserta didik agar memahami bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah setara. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat bentuk-bentuk bias gender dalam pembelajaran sosiologi kelas 11 Diman 1 Buleleng yang terlihat dalam pengembangan RPP, proses belajar mengajar, dan bahan ajar. Saran yang diberikan adalah agar guru sosiologi meningkatkan literasi mengenai isu-isu gender dan bias gender serta menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai untuk mengatasi bias tersebut dan memanfaatkan isu bias gender sebagai sumber belajar.